teman-teman, selamat siang. Gimana nih? Sekalian selama hashtag di rumah aja. Apa kalian sehat? Tentunya harus sehat dong. Sebelumnya aku mau perkenalin diri aku dulu nih. Aku Wahyu Wulansari dari Universitas BGRIN Buana Surabaya, Fakultas Ekonomi Program Studi Manajemen. Teman-teman membahas tentang hashtag di rumah aja. Kalian tentunya nggak asing dong sama yang namanya work from home atau WFH. Nah, WFH ini ada kaitannya nih tentang apa yang mau aku jelasin setelah ini di dalam video ini. Jadinya kalian tetap nonton ya. Nah, aku mau jelasin nih tentang indikator kebosanan dan kelelahan kerja. Tentunya kalian pasti pernah dengar dong tentang kata bosan dan kata lelah. Jadi aku mau sharing atau mau jelasin nih sedikit aja materi tentang indikator kebosanan dan kelelahan kerja. Oh ya, tadi kan aku membahas tentang work from home ya. Nah, work from home ini mungkin bagi sebagian orang itu asik karena bisa dapat dikerjakan di rumah, bisa berkumpul sama anak-anak ataupun sama keluarga. Tetapi tidak dipungkiri bahwasanya work from home ini juga sebagian orang ada yang tidak suka. Mungkin mereka lebih suka keluar, mungkin orang marketing lebih suka ke lapangan. Jadinya ada beberapa pro dan kontra tentang work from home ini. Nah, ini tentunya berkaitan sama materi yang akan aku sampaikan ini tentang kebosanan dan kelelahan kerja. Nah, aku mau kasih contoh sederhana nih sama kalian tentang work from home ini. Misalnya nih ada orang kerja, sebenarnya kalau dia di kantor dia jam 4 harus selesai. Tiba-tiba kalau dia kerja di rumah nih, tiba-tiba atasannya minta file jam 10 malam, mungkin jam 8 malam karena kebutuhan yang mendadak. Otomatis kita harus nyelesain file-file itu secara cepat dan kita harus lembur, kita harus mungkin mengorbankan waktu yang seharusnya kita bisa bermain sama keluarga. Nah, orang-orang seperti itu kalau mereka melaksanakannya tidak dengan enjoy, tidak dengan bahagia, mungkin akan membuat mereka menjadi bosan, jadi membuat mereka jadi lelah. Tidak hanya yang work from home aja yang pasti mengalami kebosanan dan kelelahan kerja. Orang-orang yang mungkin kerja di kantor, kerja di lapangan, mungkin mereka ada sebagian yang mungkin mendapatkan pekerjaan itu karena keberuntungan, mungkin karena hanya mendapatkan bantuan dari teman misalkan. Nah, misalkan mereka basically-nya orang administrasi misalkan, dia sudah biasa untuk mengolah data, tiba-tiba mereka disuruh untuk masuk ke marketing nih. Tiba-tiba mereka harus gimana caranya memasarkan produk atau gimana caranya mereka mengelola produk. Dan kalau mereka juga nggak bisa menjalankan itu dengan baik, dengan sempurna, mungkin mereka bisa akan mengalami kebosanan itu sendiri karena mungkin ada beberapa hal yang membuat mereka tidak nyaman akan hal itu. Tapi tidak dibungkiri ada beberapa orang yang mungkin basicnya itu orang administrasi, mungkin mereka lebih suka untuk kerja di lapangan, dia tidak suka dengan pekerjaan administrasi. Itu pun juga ada yang seperti itu. Nih indikator gimana sih cara kita menilai orang-orang yang sudah mengalami kebosanan dan kelelahan kerja. Yang pertama, aku mau bahas tentang indikator kebosanan kerja dulu ya. Indikator kebosanan kerja yang pertama, jika pekerjaan yang kita lakukan itu membosankan. Maksudnya membosankan itu gimana sih? Misalkan nih, kita satu hari itu harus duduk di meja tanpa ada refreshing. Misalkan mungkin jam istirahatnya kurang, atau mungkin kita tidak bisa berbincang-bincang dengan teman, sharing-sharing dengan teman, mungkin waktunya itu kurang. Kita harus ngerjain pekerjaan A, B, C sampai Z itu dengan waktu yang harus ditentukan. Maksudnya kita kerja harus selesai dan selesai tanpa ada kita istirahat seperti itu, dan itu dilakukan berulang kali. Mungkin akan membuat karyawan itu menjadi bosan jika karyawan itu tak tekankan lagi kalau dia tidak enjoy dan tidak senang dengan pekerjaan itu. Yang kedua, keharusan memiliki wewenang sendiri. Tentunya setiap orang pun memiliki impian untuk memimpin sesuatu, memimpin orang-orang atau memimpin sebuah karyawan. Tapi kan itu semua harus ada perjuangan. Jika kita misalkan nih orang-orang yang mau kerja sendiri sama orang yang mau kerja di kantor, itu ada perbedaan.
Orang yang sebenarnya mau buka usaha sendiri terus terpaksa akhirnya bekerja di kantor, pasti orang itu akan merasakan kebosanan, karena dia sudah membayangkan gimana sih impiannya memimpin orang, gimana menjalankan wewenangnya sendiri, tetapi dia harus dipimpin oleh orang lain. Ada lagi yang ketiga, yaitu makna kerja. Makna kerja sendiri gimana sih maksudnya? Makna kerja itu mungkin sebagian orang berpendapat bahwasanya kerja itu hanya untuk mencari uang atau mencari kebutuhan atau mencukupi nafkah untuk keluarganya. Tetapi kalau kerja hanya didasarkan untuk mencari uang saja, lama-kelamaan orang itu akan bosan. Kalian tentunya pasti dong ngerjain apa-apa pun kalau terlalu lama atau terlalu banyak, pasti kalian akan bosan kalau kalian memaknai itu semua sebagai beban. Jadi gimana caranya? Kalian tuh harus memaknai pekerjaan itu sebagai pelayanan kepada perusahaan, mengabdi kepada perusahaan. Supaya apa? Supaya kita tidak menjadi cepat bosan dan tidak juga menjadi cepat lelah gitu. Untuk yang keempat, kita tidak diberikan kesempatan untuk belajar di bidang lain dalam perusahaan itu. Misalkan nih, aku staf HRD. Nah, tiba-tiba aku pengen nih belajar tentang marketing di perusahaan itu. Gimana sih sistem marketingnya di perusahaan itu? Tentunya aku akan tanya dong sama orang-orang marketing. Nah, mungkin ada rules dari perusahaan itu yang tidak memperbolehkan, misalkan HRD ya HRD, marketing ya marketing. Jadi HRD tidak bisa mempelajari marketing. Nah, orang-orang yang pingin tahu gimana sih caranya marketing pemasaran itu gimana, ya akhirnya lama-lama dia kan lebih kepo dengan pemasaran, karena dia mungkin di HRD udah mulai bosan karena hal-hal yang dilakukan sudah membosankan. Nah, itu pun harus dipikirkan oleh seorang atasan. Setelah aku bahas tentang kebosanan kerja tadi, sekarang aku mau bahas tentang kelelahan kerja nih. Ada beberapa indikator tentang kelelahan kerja. Yang pertama adalah sifat pekerjaan yang monoton. Hampir sama sih sama yang kayak yang membosankan tadi. Gimana monoton, ya kita hanya mengerjakan A terus sampai akhir. Misalkan kita dikasih tugas, kita dikasih kerjaan A, ya kita harus A terus sampai hari Jumat misalkan. Terus minggu depannya harus BB lagi sampai hari Jumat. Nah, itu adalah contoh-contoh tentang sikap kerja yang monoton. Kemudian ada yang kedua, yaitu intensitas kerja dan ketahanan kerja mental fisik yang tinggi. Maksudnya intensitas kerja itu gimana sih? Misalkan ya tadi, kita efektifnya kerja kan 8 jam nih sehari. Nah, tiba-tiba kita dalam seminggu harus lembur nih, harus pulang jam 6, jam 7 malam. Misalkan kita kerjanya jam 8 pagi sampai jam 4 sore nih misalkan. Tiba-tiba kita harus kerja pulang jam 6 sampai jam 7 setiap harinya. Mungkin sebagian orang mungkin kuat, ada fisik yang kuat, ada fisik juga yang lemah. Jadi gimana caranya, kita harus tahu nih gimana fisik kita, kuatnya kita kerja berapa jam, kuatnya kita kerja mungkin dalam satu hari itu berapa jam. Kita harus mengetahui itu semua. Kemudian tentang cuaca kerja, pencahayaan di tempat kerja itu juga sangat berpengaruh bagi fisik seseorang. Nah, gimana kalau kita kerjanya di depan laptop nih? Di depan laptop kita harus ngetik kayak seharian. Mungkin ada waktu istirahat, waktu kita lagi jam makan siang, mungkin kita istirahat kan. Tapi kan mata kita kalau pencahayaannya kurang, mungkin sirkulasi udara yang masuk itu kurang, mungkin akan mempengaruhi fisik kita. Contoh sederhana nih, kalau kita cahayanya kurang. Kalau kita cahayanya kurang, otomatis mata kita lama-kelamaan akan minus dong. Lama-kelamaan mata kita, penglihatan kita akan terganggu. Mungkin ada faktor lain, yaitu tentang lingkungan sekitar atau bagaimana. Misalkan kita kurang sharing nih sama temen, kita kurang kenal sama teman-teman sekantor, itu pun juga akan menyebabkan kelelahan mental sih gitu, lebih mengarah ke mental kita sendiri. Kemudian ada faktor psikologis dan rasa tanggung jawab. Kita pasti tentunya kerja itu punya rasa tanggung jawab. Nggak mungkin setiap orang ngerjain sesuatu tanpa ada rasanya tanggung jawab. Setiap orang itu wajib punya tanggung jawab. Tapi kita harus mengerjakan tanggung jawab itu juga mengenal fisik kita sendiri. Karena apa? Supaya kita tidak lelah. Misalkan nih, kita punya tanggung jawab dalam 1 minggu, kita harus menyelesaikan suatu berkas. Tiba-tiba aku pengen deh berkasnya selesai sebelum 1 minggu ini, biar aku cepat istirahatnya, cepat liburnya.
Tapi kita nggak tahu kalau fisik kita itu nggak kuat, fisik kita itu lemah, jadinya kita bisa sakit. Misalkan kita harus deadline-nya misal seminggu nih, tiba-tiba kalian pengen selesai dalam waktu 3 hari, otomatis kalian maksa dong dalam 3 hari itu kalian begadang sampai malam dan bangunnya pagi. Itu juga akan menyebabkan kelelahan kerja. Dan banyak sekali penyakit-penyakit yang mungkin bisa datang ketika kita memiliki fisik yang lemah dan fisik yang lelah. Tapi ini semua juga pastinya ada orang-orang yang mungkin fisiknya kuat, ada fisiknya yang lemah. Jadi bukan hanya kita mementingkan pekerjaan aja, tapi kita juga memperhatikan kesehatan kita juga. Tapi teman-teman tenang, semua ini tentang kebosanan dan kelelahan kerja itu nggak semestinya hal yang buruk. Kita bisa menanggulangi semuanya dengan baik. Karena kebosan dan lelah itu hal yang wajar. Setiap orang punya bosan dan lelah, karena kita bukan robot. Kita adalah manusia biasa, punya rasa bosan, punya rasa lelah, punya rasa pengen istirahat, pengen tidur, pengen senang-senang sama keluarga. Jadinya gimana sih caranya kita menanggulangi kebosanan dan kelelahan kerja itu? Aku punya solusinya. Gimana sih cara supaya kita itu nggak bosan, supaya kita nggak cepet lelah? Nah, kita harus menganggap pekerjaan kita adalah hobi. Karena apa? Supaya kita cinta, supaya kita nyaman sama pekerjaan kita. Karena hobi tentunya apa yang kita suka dong. Jadi kalian harus menganggap pekerjaan kalian itu bukan beban, tapi sebuah kegemaran. Supaya kalian menjalankannya dengan sepenuh hati dan menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Dan supaya kalian tidak cepat lelah, kalian harus tetap jaga kesehatan, tetap mengetahui gimana sih kekuatan tubuh kalian supaya kalian tidak cepat sakit atau tidak cepat lelah. Mungkin itu yang dapat aku sampaikan hari ini tentang kebosanan dan kelelahan kerja. Kalau ada kurangnya aku mohon maaf ya. Bye, see you. Om Swastiastu.